salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Siniar Enggang. Kali ini saya Nirena Ade Kristi sebagai pewara dalam podcast Siniar Enggang sudah ditemani oleh Bapak Lazarus Minato MPD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Ya, luar biasa. Saudara-saudari, hari ini kita lanjutkan lagi untuk podcast Siniar Enggang di episode ke-6. Kali ini topik menarik akan kami bahas berkaitan dengan bahasa Indonesia dalam komunikasi akademik. Paling tidak nanti ada 4 hal yang mau kita diskusikan ya Pak dalam podcast kali ini. Baik, pada bagian pertama ini kita sama-sama mengenal bagaimana karakteristik bahasa Indonesia itu sendiri dalam konteks akademik. Silakan Pak, bagaimana Pak menurut Bapak? Karakteristik bahasa Indonesia dalam konteks akademik itu bahasa baku atau bahasa yang resmi biasanya seperti itu orang kenal bahwa di lingkungan akademik itu penting digunakan bahasa yang memang betul-betul baku dari segi ejaan, kemudian itu sesuai dengan edaran-edaran dari pusat bahasa termasuk kosakata dan aturan-aturan ejaan yang benar. Kemudian yang kedua adalah kaidah tata bahasa yang tepat, yaitu tata bahasa yang benar dalam penulisan akademis, baik itu struktur kalimat, tanda baca, kemudian paragraf juga harus sesuai, yang difokuskan pada kejelasan atau konsistensi dan ketepatan dalam berbahasa. Kemudian yang ketiga adalah kemantapan dan ketepatan ungkapan. Jadi ungkapan atau itu harus tepat sebenarnya, bahwa dalam penulisan akademik menekankan sebuah kejelasan, ketepatan dan kemudahan dalam pemahaman bahasa Indonesia, juga harus mampu disajikan gagasan kompleks ya dengan ringkas dan sistematis. Keempat adalah penggunaan istilah atau gaya bahasa yang tepat. Jadi istilah dengan gaya bahasa itu juga sangat dibutuhkan di dalam salah satu konteks dalam penulisan akademik, yaitu adalah perlu digunakan istilah yang disiplin, ilmunya sesuai. Jadi sesuai dengan disiplin ilmu, hindari ambiguitas. Kemudian dan gunakanlah gaya bahasa yang formal dan objektif. Tidak boleh menggunakan gaya bahasa yang objektif menurut kehendak kita. Kemudian yang kelima, referensi dan kutipan juga harus diperhatikan. Referensi ya sangat penting, bahwa penulisan akademik itu memerlukan referensi untuk mengikuti gaya seperti gaya APA atau singkatannya APA, dan MLA. Ada singkatan MLA. Kemudian yang keenam, kritisme atau dan analisis. Jadi sebuah karya ilmiah itu ya bahasa Indonesia yang di sistem akademik itu harus kritis, menunjukkan sebuah ekspresi atau ekspresif, kritis dan persuasif. Ya, tadi sudah ada 6 ya tepatnya ya, 6 berkaitan dengan apa saja yang harus menjadi pusat perhatian Bapak Ibu nanti ketika menulis dalam konteks akademik dalam bahasa Indonesia. Tadi ada bahasa baku dan ejaan resmi, itu sangat penting. Kemudian khususnya juga wawasan mengenai tata bahasa tadi Pak ya, kemantapan atau ketepatan dalam menentukan ungkapan, itu berkaitan dengan diksi barangkali Pak ya? Iya, berkaitan dengan diksi. Kemudian referensi dan kutipan juga nanti ini yang menjadi poin lebih penting kita bahas selanjutnya Pak ya. Baik, selanjutnya di bagian berikutnya, informasi penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan bahasa Indonesia dalam komunikasi akademik itu adalah penulisan karya ilmiah itu sendiri dalam bahasa Indonesia. Nah, kira-kira Pak ini sepengetahuan Bapak ya, atau informasi yang bisa dibagikan kepada Bapak Ibu, apa saja sih bentuk-bentuk karya ilmiah itu Pak, karya tulis ilmiah? Baik, untuk karya tulis ilmiah yang di Indonesia itu ada yang dikenal dengan artikel atau jurnal ilmiah ya. Itu merupakan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila dia dikatakan artikel atau jurnal ilmiah, pasti adalah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah. Jadi terserah Bapak Ibu sekalian nanti apakah jurnal ilmiahnya yang terakreditasi, itu yang kami harapkan sebenarnya bisa di jurnal ilmiah yang terakreditasi. Kemudian berikutnya adalah
bentuk karya tulis ilmiah yang dimaksud adalah makalah konferensi. Jadi kalau makalah konferensi ini merupakan karya tulis yang disajikan dalam konferensi ilmiah. Kalau ada Bapak Ibu sekalian ada konferensi, baik itu mengatasnamakan umpamanya asosiasi tertentu, itu bisa Bapak Ibu sekalian membawakan makalah. Itu namanya karya tulis konferensi. Jadi hasil penelitian juga itu, ya. Jadi itu hasil penelitian yang Bapak Ibu sekalian bawa, ya, diseminarkan dalam konferensi tertentu, ya, terkait dengan gagasan pada topik konferensi itu. Biasanya konferensi apa namanya, jadi Bapak Ibu sekalian membawa makalah juga mengacu kepada topik-topik atau gagasan dalam konferensi itu. Nah, yang ketiga, itu karya tulis ilmiah yang dikenal, apalagi Bapak Ibu sekalian sekarang dalam kegiatan PPG pasti sarjana semua, ya, S1 semua, yaitu namanya skripsi. Tidak ada yang tidak mengenal skripsi. Walaupun tidak kuliah sekalipun pasti tahu skripsi. Walaupun tidak tahu sistematikanya seperti apa kalau orang memang tidak kuliah. Nah, skripsi ini adalah karya tulis yang disusun oleh mahasiswa biasanya setelah satu, ya. Kalau diploma 3 lain. Mungkin D4 saya tidak paham juga, kalau diploma 4 memang ada. Tapi itu setara S1 saya rasa tetap saja namanya skripsi, ya. Mohon maaf kalau ada saya salah di situ. Nah, itu memang salah satu syarat lulus pada strata 1 jenjang pendidikan S1 itu adalah skripsi. Jadi fokusnya adalah sebuah penelitian atau pemahaman yang mendalam mengenai sebuah topik. Bentuk yang lain ini agak lebih tinggi lagi. Lebih tinggi satu tingkat dari skripsi, biasanya untuk jenjang S2, itu namanya tesis. Nah, tesis ini karya tulis untuk pasca sarjana. Jadi difokuskan pada kegiatan penelitian dalam disiplin ilmu tertentu juga. Ya, ada orang mengatakan bedanya kalau skripsi hanya sebatas apa, menjawab apa. Tapi kalau tesis, kenapa? Nah, itu satu tingkat lebih tinggi. Nah, kemudian tingkatan yang berikutnya lagi, lebih tinggi lagi dari tesis, adalah disertasi. Itu disertasi merupakan karya tulis ilmiah untuk gelar doktor. Jadi kalau orang sudah gelar doktor, pasti dia pernah menempuh atau membuat karya ilmiah dengan nama disertasi. Saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ada istilah buku ilmiah. Itu sebenarnya adalah karya tulis yang berisi pengetahuan dan penelitian. Jadi sebuah kumpulan pengetahuan atau hasil penelitian yang diterbitkan dalam sebuah format buku. Jadi kumpulan hasil penelitian, ya, kumpulan teori-teori tertentu dikumpulkan dalam satu format buku atau jadi sebuah buku, maka itu yang disebut dengan buku ilmiah. Kemudian selanjutnya ada laporan penelitian. Barang siapa pernah melakukan penelitian, pernah melakukan riset, pasti ada namanya tagihannya berupa istilahnya laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini berupa dokumen yang berisi hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Jadi penelitian itu tidak mutlak harus individu, bisa juga berkelompok, ya. Jadi kelompoknya itu bisa umpamanya Bapak Ibu sekalian dengan teman sejawat, bisa juga melibatkan peserta didik. Nah, Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, jadi penelitian itu tidak mutlak harus sendiri, ya. Memang kalau bisa ya memang ada, kalau untuk guru ada hitungan angka kreditnya. Memang lebih bagus sebenarnya untuk penulis pertama, ya. Karena ada hitungan, kalau penulis kedua kan ada hitungannya. Dibagi. Nanti penulis ketiga ada lagi pembagiannya. Memang kalau Bapak Ibu sekalian bagusnya adalah penulis pertama. Karena ada hitungan kreditnya lebih tinggi. Nah, tapi kalau orang membawa kita melakukan penelitian jangan takut, ya. Karena kita ada tambahan juga nanti, di samping kita ada penulis pertama, ada ikut dengan teman dibawa jadi anggota, juga tidak ada masalah. Nah, terlibat dalam sebuah penelitian walaupun hanya sebagai anggota. Nah, itu laporan penelitian itu baik individu atau kelompok tadi itu mencakup sebuah metodologi penelitian, ya. Metodologi bisa berupa metodologi, ya, ada mencakup metodologi, kemudian ada temuan. Jadi laporan penelitian itu harus ada temuan. Ya, tidak ada satupun laporan penelitian yang tidak ada temuan. Nah, itu. Kemudian temuan itu, hasil temuan dari
data yang ditemukan itu diolah, nah, dianalisis datanya. Data itu harus dianalisis. Nah, hasil analisis data itu kemudian disimpulkan sehingga ditemukan dalam sebuah penelitian itu simpulan. Jadi sebuah penelitian itu pasti ada kesimpulannya. Nah, kemudian ada orang mengatakan kalau penelitian dia kuantitatif, itu dia menguji teori. Gitu. Kalau penelitian kualitatif itu memunculkan atau menemukan teori. Makanya sifatnya kalau penelitian kualitatif itu berubah-ubah sewaktu-waktu, tidak ada masalah. Tapi kalau penelitian kuantitatif harus tegas, jelas teorinya apa. Nah itu yang ya. Nah itu membedakan laporan penelitian atau jenis-jenis penelitian. Artikel merupakan dokumen yang berisi hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, namanya artikel itu bukan karang-karangan mengutip pendapat seseorang yang menjadi sebuah karya, bukan, tapi betul-betul hasil sebuah penelitian. Nanti takutnya salah paham jadi takutnya salah paham. Jadi takutnya salah paham bahwa ini adalah daftar pustaka kumpulan pendapat orang jadi sebuah karya ilmiah. Jadi intinya teori boleh ya, tapi bukan kumpulan teori, tapi teori itu dibuktikan ya melalui riset di lapangan. Itu tadi sudah sama-sama kita dengarkan berkaitan dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari karya ilmiah. Nah, untuk menyusun karya ilmiah ini tentu perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip ya Pak. Bisa dijelaskan Pak apa saja prinsip-prinsip dalam penulisan karya ilmiah itu sendiri? Baik Bapak Ibu sekalian, penulisan sebuah karya ilmiah itu tidak bisa sembarangan. Ada prinsip-prinsip tertentu sehingga dia bisa dikatakan bahwa itu karya ilmiah, ya, bukan subjektivitas seseorang. Maka oleh karena itu, ya ini yang pertama yang mau saya sampaikan adalah prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah itu adalah keterbukaan dan objektivitas. Jadi keterbukaan dan objektivitas. Menulis ya dengan objektivitas itu artinya menghindari pengaruh subjektivitas. Kita tidak bisa menggunakan opini atau subjektivitas, perasaan kita sendiri dalam menulis itu. Jadi sajikan informasi itu yang bersifat terbuka. Nah itu pada keterbukaan. Kemudian yang kedua, kredibilitas dan akurasi. Jadi dalam menulis sebuah karya ilmiah itu menggunakan sumber informasi yang kredibel. Jangan abal-abal, ya itu. Harus ada. Harus diakui nama tidak, orangnya siapa. Setidaknya kan penulis-penulis terkenal, ya yang memang tidak diragukan lagi kepakarannya. Jadi penguripan itu bisa dengan benar dan memastikan bahwa ada keakuratan data yang disajikan. Jadi kalau yang abal-abal, saya rasa jangan-jangan itu juga subjektivitas seseorang. Karena nanti dipertanggungjawabkan. Nah, hati-hati kita mempertanggungjawabkan, kita mengambil sebuah sumber informasi yang tidak tepat, jadi informasinya juga kita menyampaikan informasi yang tidak tepat juga. Kemudian yang ketiga, konsistensi dan kekonsistenan. Jadi penggunaan gaya penulisan dalam penulisan karya ilmiah, ya, itu menggunakan gaya penulisan yang terminologi, ya. Gaya penulisan yang terminologi dan formatnya yang konsisten dalam sebuah karya ilmiah. Kemudian yang keempat, ketepatan dan ketelitian. Untuk menghindari kesalahan dalam menggunakan istilah, jadi Bapak Ibu sekalian harus gunakan istilah yang tepat. Jadi ya sesuai dengan bidangnya dan sajikan data itu dengan ketelitian, penuh ketelitian, kehati-hatian. Baik, yang kelima, originalitas dan kontribusi. Ya, jadi menyajikan sebuah penelitian itu yang menarik adalah original atau keasliannya. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu sekalian yang mengambil pendapat orang, titik komanya, kalimatnya pun tidak diubah-ubah sedikit, itu termasuk ranah plagiasi. Jadi hati-hati, karya Bapak Ibu sekalian sudah diterbitkan, ternyata nanti diprotes orang dan Bapak Ibu sekalian kena sanksi, ya, termasuk, dan itu memalukan juga kalau ketahuan plagiasi. Jadi itu. Kemudian yang keenam adalah struktur yang jelas.
Menyusun karya ilmiah dengan struktur yang teratur, mengikuti format. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak bisa membuat sebuah karya ilmiah itu seenaknya sendiri. Betul. Nah, ketika kita mau memasukkan jurnal ini, umpamanya, jurnal apapun, mereka punya aturan tersendiri. Mungkin dari abstraknya, ukuran hurufnya, bentuk hurufnya. Jadi format-format itu harus dipenuhi, ya. Jadi ada beberapa, jangan seenaknya kita. Jadi kita harus mengikuti. Kita mau memasukkan kemana, ibaratnya rumah, kita mau masuk rumah orang, kita harus memahami bahwa apa syarat-syarat atau kebiasaan orang di rumah tersebut. Nah itu dikenal dengan istilah gaya selingkuh gitu ya. Iya, Pak, gaya selingkuh. Nah itu. Ya. Jadi itu harus ditetapkan untuk memperhatikan alurnya juga logis, ya logis ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kutipan dan daftar pustaka. Nah, kutipan dan daftar pustaka itu sangat penting. Mengutip sumber dengan benar dan menjanjikan daftar pustaka dengan lengkap sumbernya itu adalah salah satu ciri dalam sebuah karya ilmiah. Jadi jangan lupa, ada pendapat, ada sumber kutipannya. Sumber kutipannya apa? Di dalam tulisan itu. Kemudian sumber kutipan itu ditulis juga di daftar pustaka. Jadi kutipan itu di dalam sebuah kutipan karya ilmiah itu bisa ditaruh sumber kutipannya di depan, tulisan nama dalam kurung, tahun terbit, kemudian titik 2, nomor halaman, itu kan kebiasaan. Kalau dia di akhir sebuah kutipan, nama itu di dalam kurung. Kurung dulu, ya, kurung buka dulu, baru nama orang, koma, ya, tahun terbitnya, kemudian titik 2, lalu nomor halaman, baru kurung tutup. Nah itu biasanya. Baik. Itu tadi kita sudah sama-sama mempelajari tentang penulisan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Kita kenali sudah dimulai dari jenis-jenisnya tadi, bahkan juga sampai bagian kedua yaitu prinsip-prinsip penulisannya. Kita boleh lanjut lagi nih Pak Yes. Yang berikutnya yang penting diketahui oleh Bapak Ibu semua berkaitan dengan penulisan karya ilmiah juga khususnya dalam konteks akademik. Kita ambil poin terakhir dari pembahasan kita yang kedua tadi itu terkait mengutip, mengutip ataupun merujuk sumber kutipan yang benar dalam bahasa Indonesia. Nah itu seperti apa Pak cara mengutip dan merujuknya? Daftar pustaka ini berisi sebuah informasi atau sumber-sumber ya yang digunakan penulis sebagai referensi atau acuan ya dalam mengembangkan karya ilmiahnya. Itu intinya. Sumber referensi daftar pustaka itu dicantumkan sumber referensinya yang digunakan dalam karya ilmiah. Nah, itu di belakang nanti. Di belakang itu pasti ada nanti daftar pustaka. Jadi ada orang mengatakan bahwa apa sih bedanya antara referensi dengan daftar pustaka? Ada beberapa buku bacaan yang pernah saya baca. Kalau referensi betul-betul ada kutipannya di dalam tulisan itu katanya. Tapi kalau daftar pustaka walaupun tidak pernah kita kutip tetap dimasukkan. Contoh kalau Bapak Ibu sekalian membuat skripsi. Nah, mungkin di daftar pustaka ada pedoman penulisan skripsi, tapi kalau dilihat di dalam skripsinya tidak ada yang dikutip. Nah kan begitu, maka dia masuk ke dalam daftar pustaka. Nah itu, tapi memang ada beberapa pendapat. Kalau saya memang agak setuju, beda dia ya Pak, memang referensi itu memang rujukan pasti ada yang kita kutip di dalam karya ilmiah kita. Kutipan dalam karya ilmiah itu digunakan dengan cara yang pertama biasanya merujuk pada sumbernya, sumber nama orangnya, kemudian tahun terbitnya, ya baru judul bukunya, ya. Setelah judul bukunya, kota tempat penerbitnya, setelah itu adalah penerbit di belakangnya. Itu umumnya dalam penulisan daftar pustaka. Nah itu. Kemudian penulisan daftar pustaka itu harus bersifat alfabetis. Kalau mulai dari ada lihat nama orangnya dia A duluan. Meskipun nama belakang tadi Pak. Ya walaupun dia tetap pakai nama belakang. Umpamanya Samsudin Arifin ya tetap biarpun S tetap pakai Arifin. Ya kalau dia kebetulan dia cuma dia yang paling apa boleh buat dia yang paling atas tulisannya. Itu jadi harus bersifat alfabetis. Umumnya penulisan itu kadang-kadang kalau penulis ahli ya tulis dulu. Baru nanti di blog ya baru diurutkan A sampai Z, dia akan otomatis nanti secara alfabetis. Itu ya Pak, menggunakan fitur referensi kalau ya ada fitur-fiturnya ada bisa digunakan.
Tapi bagi yang tidak tahu ya apa boleh buat Manual ya, Pak? manual ya, satu-satu manual kan. Betul. Daripada tidak menyertakan daftar pustaka, boleh dilakukan dengan cara seperti itu. Jadi kemudian yang terakhir adalah konsistensi. Jadi dalam menulis daftar pustaka itu harus konsisten ya. Jadi memastikan bahwa sesuai dengan format penulisan daftar pustaka yang ada di Indonesia. Ya, ada dua tadi kan, APA dengan MLA tadi, MLA itu. Tadi kita sudah bersama-sama dengarkan terkait dengan cara pengutipan atau merujuk kepada sumber dalam penulisan karya ilmiah yang fokusnya tadi adalah tentang daftar pustaka. Nah, sementara itu sebenarnya untuk apa sih, Pak, kita perlu mencantumkan kutipan itu dalam karya tulis dan disertai dengan daftar pustaka? Tujuannya untuk apa, Pak? Bisa disampaikan Betul. kepada Bapak Ibu sekalian? Memang itu susah-susah gampang dijelaskan karena itu kan kadang-kadang bagian belakang orang kadang-kadang mengabaikan itu ya. Jadi ketika bagian belakang orang abaikan, lalu orang menanyakan untuk apa sih menulis daftar pustaka? Nah, padahal itu sangat penting bahwa menunjukkan bahwa karya ilmiah yang kita tulis itu ya terhindar dari tindakan-tindakan plagiasi. Itu yang pertama ya. Jadi pengutipan dari berbagai opini, hasil penelitian dan sumber rujukan lainnya yang dilakukan oleh penulis itu dapat terindikasi sebagai bentuk plagiat apabila penulis tidak mencantumkan daftar pustaka atau rujukan yang dia gunakan ditulis atau tidak pada lembar daftar pustaka tadi. Nah itu pentingnya. Jadi seolah-olah pendapat dia. Kenapa? Karena dia tidak menuliskan daftar pustakanya. Itu salah satu bentuk juga kita mengapresiasi tulisan orang lain, kan begitu. Oh, ternyata tulisan saya ini ya digunakan orang sebagai rujukan. Itu kan menghargai karya orang lain, kan begitu. Jadi itu salah satu bentuk kita mengapresiasi. Jadi jangan kita memakai barang orang, ibaratnya menggunakan atau meminjam barang orang, tapi kita tidak mengucapkan terima kasih, setidaknya mencantumkan dalam tulisan kita. Nah itu. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai media informasi bagi pembaca. Ya, jadi media informasi bagi pembaca. Ini dari mana sih dia dapat teori ini? Oh, ternyata buku ini. Jadi ketika orang melihat di dalam pustaka, orang nanti akan mencari juga buku itu yang merujuki hal yang sama, ya bisa membeli buku yang sama atau mencari Google atau dari Google mencari informasi tentang buku itu atau mencari tempat membeli buku itu. Itu kan salah satu memudahkan juga orang lain sehingga orang pendapat itu jelas. Oh ini pendapat si ini, oh ini pendapat si A, ini pendapat si B. Nah kalau dalam tulisan ilmiah khususnya yang berkaitan dengan bidang kita bahasa Indonesia, itu metode seperti apa Pak yang sering digunakan? Metode penulisan daftar pustaka itu ada namanya Harvard ya. Itu penulisan daftar pustaka menggunakan nama penulis dulu ya. Kemudian tahun publikasinya tahun berapa, umpamanya namanya Suherman, umpamanya tahun 2023 tahunnya dulu. Kemudian publikasi kemudian urutan penulisan berdasarkan nama penulis secara alfabetis tadi, yaitu tetap ya itu. Jadi kemudian yang kedua adalah fan cover. Ya, fan cover itu penulisan daftar pustaka yang dilakukan dengan pemberian angka. Jadi ada penomoran Bapak Ibu sekalian. Pakai nomor. Kalau tadi mungkin pakai alfabetis dari A sampai Z. Yang kedua ini pakai penomoran, jadi pakai angka 1, 2, 3 itu. Jadi ada pemberian angka yang berurutan untuk menunjukkan citasinya itu. Kemudian yang ketiga itu yang apa tadi, APA tadi, American Psychological Association tadi, yaitu penulisan daftar pustaka yang digunakan untuk mensitasi sumber-sumber rujukan di bidang ilmu sosial. Nah itu, jadi daftar pustaka untuk mensitasi ya sumber rujukan dalam bidang ilmu sosial. Ya, menarik sekali ya Bapak Ibu. Ternyata untuk pengetahuan mengenai bagaimana tadi kita menghargai itu khususnya hal-hal yang kita kutip dalam karya ilmiah, bagian dari daftar pustaka dan juga
bagaimana atau seperti apa metodenya sudah disampaikan. Dan satu lagi Pak, sebelum kita akhiri ini segmen terakhir dalam podcast kita, penting untuk diketahui Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan format penulisan daftar pustaka itu sendiri. Dan biasanya itu didasarkan atas sumber rujukannya, yang mungkin kalau dari buku berbeda dengan yang dari internet begitu Pak. Iya. Nah, mungkin bisa disampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk Iya. format penulisan. Baik, format penulisan daftar pustaka memang mungkin Bapak Ibu sekalian kalau penulisan dari buku, sumber buku ya biasa ya sudah paham ya. Tapi kadang-kadang kalau kita sumbernya dari artikel atau dari jurnal tertentu, itu kadang-kadang ini bagaimana sih penulisannya ya? Kapan nulisnya? Oh, ini diunggah tahun berapa, kapan ya, hari apa. Nah itu punya ketentuan tersendiri. Nah, contoh kalau ketentuan penulisan daftar pustaka bersumber dari buku, biasanya yang pertama adalah nama penulis, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku atau judul karangan, yang keempat nama kota, ya, yang kelima adalah penerbitnya. Bapak Ibu sekalian lumrah saya rasa kalau penulisan daftar pustaka dari buku. Nah, baik, untuk bentuk penulisan daftar pustaka yang lainnya dapat diakses nanti Bapak Ibu ya. Nanti akan kami sediakan tautannya untuk lebih tahu dan melihat contoh-contohnya, karena kalau misalkan kita bahas satu persatu tidak cukup segmen 30 menit ini. Jadi nanti secara gratis kami bagikan tautannya untuk Bapak Ibu bisa tautan ataupun scan barcode nanti ya Bapak Ibu untuk mengunjungi beberapa contoh penulisan berdasarkan sumber. Nah ini Pak, berikutnya ini yang terakhir Pak ya, dua hal nanti akan kita bahas. Yang pertama tentang prinsip gaya penulisan akademik itu sendiri dalam bahasa Indonesia, kemudian yang kedua nanti seperti apa bentuk penulisannya dari gaya penulisan akademik dalam bahasa Indonesia Pak, silakan. Prinsip gaya penulisan akademik itu yang ada 8. Yang pertama adalah konsistensi, kedua gaya formal, ketiga struktur teksnya, kemudian keempat kutipan dan sumbernya harus jelas juga, dan tidak kurang pentingnya adalah yang kelima adalah objektivitas ya. Di samping itu ada yang keenam adalah gaya bahasa ilmiah ya, tidak bisa pakai gaya bahasa kita biasa. Kemudian yang kedelapan adalah tata tulisan juga diperhatikan. Kemudian gaya penulisan akademik itu ada 5 poin penting Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Jadi gaya penulisan itu harus komunikatif ya. Jangan orang bisa ini apa sih maknanya, tidak bisa malah menebak-nebak makna. Jadi gaya penulisan akademik itu ya harus komunikatif dan efektif. Artinya apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh pembaca ya. Kemudian yang kedua, kredibilitas dan kepercayaan. Sebuah karya itu, karena ini karya ilmiah ya, bukan karya fiksi. Kalau karya fiksi ya tidak perlu ada kredibilitas ya, tidak perlu dipercaya. Jadi ketika orang mengambil buku kita, hasil tulisan kita itu jadi referensi, berarti buku kita atau tulisan kita itu adalah tulisan yang kredibel dan terpercaya, bisa dijadikan sebuah sumber. Nah itu. Kemudian yang ketiga ya, pemertahanan integritas akademik. Jadi integritas sebuah akademik ya untuk keperluan pada tingkat pendidikan ya itu harus ada dipertahankan integritasnya. Ini loh ciri-cirinya ya kan. Ini penulisan yang pada tingkat akademik, skripsi tadi seperti ini kan begitu ya, tidak bisa pakai acuan yang lain ya, ini acuan skripsi. Bahwa tesis seperti ini, disertasi seperti ini, yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah kemudian yang keempat adalah standar profesional. Jadi keprofesionalan kita itu merujuk pada ilmu yang kita emban ya, apa yang kita kuasai. Jangan membicarakan ilmu orang lain, bukan basicnya kita. Nah itu kan begitu. Itu yang perlu pada gaya penulisan akademik itu. Baik, luar biasa untuk podcast kita pada hari ini, khususnya di sesi podcast ke-6 ini berkaitan dengan bahasa Indonesia dalam komunikasi akademik. Tadi paling tidak ada 4 segmen yang sudah kita bicarakan berkaitan dengan bahasa Indonesia dalam kepentingan akademik, komunikasi akademik. Tadi sudah kita bahas ada karakteristik bahasa Indonesia itu seperti apa kalau dalam konteks akademik,
kemudian ada juga berkaitan dengan penulisan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga tadi kita sudah membicarakan juga tentang masalah pengutipan dan juga bagaimana merujuk sumber kutipan itu dalam daftar pustaka, dan yang terakhir adalah gaya penulisan dalam bahasa Indonesia khususnya dalam konteks akademik. Jadi dengan pengetahuan ini kami harapkan nanti bisa sama-sama memberikan kontribusi kepada Bapak Ibu yang sedang mengikuti program profesi guru begitu Pak ya. Baik. Sekian untuk podcast Siniar Enggang untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Lazarus Linarto MPD, dan saya sendiri Nirena Dekristi sebagai pewarar dalam podcast ini juga mohon undur diri, dan sampai ketemu pada segmen ataupun episode berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih semuanya.